Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga kepada Ibu Pratiwi Nur Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan. Jadi pada kesempatan malam ini saya Maria Putri Rahayu dengan NIM 2204-2247 selaku moderator pada diskusi kelompok 1 akan membawakan hasil presentasi kami mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Tentunya saya tidak sendiri dalam diskusi kali ini. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Mutia Julian Zahra, Nadia Frisia, Resti Dwi Cahyati, Rifa Aulia Putri, Esa Maryanti, Grimonia Ozora, dan saya sendiri Maria Putri Rahayu, Rahma Intan Permatasari, Syahrunisa Salsabila Putri, dan Tamara Putri Effendi. Baiklah, untuk materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang pengertian pembangunan nasional, kemudian ada peran pemerintah dalam pembangunan nasional, selanjutnya ada tujuan pembangunan nasional, hambatan pembangunan nasional, dan yang terakhir ada kasus-kasus tentang pembangunan nasional. Untuk yang pertama, pengertian tentang pembangunan nasional akan dijelaskan oleh Tessa Maryanti. Pengertian pembangunan nasional. Sebelum kita mengetahui apa itu pembangunan nasional, terlebih dahulu kita sebaiknya mengetahui apa itu pembangunan itu sendiri. Di mana pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan nasional itu sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik ciri-ciri suatu bangsa. Maka dapat kita simpulkan bahwa pembangunan nasional ini merupakan bangunan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, di mana pembangunan nasional ini dilaksanakan di semua aspek bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan, yang senantiasa merupakan perwujudan wawasan Nusantara. Memperkuat ketahanan nasional dengan membangun yang bidang pembangunan yang diselaraskan saran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Dalam upaya program pembangunan nasional ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan nasional, di mana perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan untuk masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam pembangunan nasional terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama adanya teori aliran klasik, di mana teori aliran klasik ini yaitu disampaikan oleh tokoh Adam Smith yang mendasarkan pikirannya pada paham individualisme yang sangat menonjolkan hak-hak individu, di mana individu dalam hal ini merupakan produsen dan konsumen yang memiliki kebebasan untuk bertindak. Di mana di sini produsen bebas untuk memproduksi suatu barang dan konsumen bebas untuk membeli atau tidaknya suatu barang tersebut. Yang kedua yaitu teori Michael P. Todaro, di mana teori ini mengatakan bahwa pembangunan mencakup proses untuk memajukan mata kehidupan manusia. Menurut teori ini, pembangunan mencakup 3 aspek, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Dan teori yang terakhir yaitu teori yang disampaikan oleh Paul S. Treten, di mana teori ini disebut dengan teori pembangunan baru atau New Development Strategy, di mana dalam berkembang pada tahun 1970-an. Garis besar teori ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu negara yang sedang berkembang harus berusaha memenuhi kebutuhan pokok penduduknya yang masih miskin, yang meliputi kebutuhan akan makanan yang lebih baik, air bersih, mata pencaharian yang pasti, kesehatan, kebersihan, pendidikan, tempat pemukiman yang layak, dan pengangkutan yang memadai. Yang kedua yaitu di samping kebutuhan pokok, manusia juga mempunyai kebutuhan akan sesuatu yang bersifat non-material, seperti percaya pada diri sendiri, rasa harga diri, kesempatan mengembangkan bakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin tersebut diperlukan usaha mengubah distribusi pendapatan dan struktur produksi, mengarah ke peningkatan daya beli
penduduk miskin dan meningkatkan persediaan barang kebutuhan pokok mereka. Selanjutnya yaitu sebagian penduduk bertempat tinggal di desa dan bekerja sebagai petani. Dan yang terakhir, usaha peningkatan berbagai fasilitas atau pengkreditan, penyuluhan air, tenaga, dan benih, di mana usaha ini dilakukan dengan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikerjakan. Memberi masukan kepada para petani, masukan ini berupa informasi, kelembagaan, insentif, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu tentang peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peran selaku stabilisator, yang kedua tentang peran selaku inovator, yang ketiga peran selaku modernisator, yang keempat peran selaku pelopor, dan yang kelima ada peran selaku pelaksana sendiri. Untuk yang pertama, peran selaku stabilisator akan dijelaskan oleh Syarunisha. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran-peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama itu peran selaku stabilisator. Sebagai stabilisator yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap. Nah, di bidang politik misalnya pemerintah terus berupaya mengamankan dan mempertahankan ideologi negara Pancasila dari segala macam permasalahan baik dalam maupun luar negeri. Di bidang sosial, pemerintah dan berupaya menanamkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah menjadi milik bangsa Indonesia sejak lama dan saat dahulu kala, agar masyarakat Indonesia ini tidak terpengaruh oleh nilai-nilai lain yang negatif. Di bidang ekonomi, pemerintah pun berupaya membangun berbagai macam sektor ekonomi secara merata di seluruh daerah maupun daerah terpelosok juga guna meningkatkan pendapatan rakyat. Indonesia juga merupakan negara yang sedang berkembang yang situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, serta pertahanannya labil. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, masyarakat tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektivitas. Nah, peran sebagai stabilisator pemerintah ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama yaitu stabilisator di bidang politik, kedua stabilisator di bidang ekonomi, lalu yang terakhir ada stabilisator di bidang sosial budaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu peran pemerintah selaku inovator dan peran selaku modernisator akan dijelaskan oleh Rama Intan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang kedua yaitu peran selaku inovator. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovator berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian, selaku inovator, pemerintah, dan sebagai keseluruhan harus menjadi sumber-sumber hal baru tersebut. Yang harus terpenuhi agar para pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif, yang pertama itu ada pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Yang kedua, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. Yang ketiga, inovasi yang sifatnya konvensional. Yang keempat, yaitu inovasi sistem prosedur dan metode kerja. Yang ketiga, yaitu ada peran selaku modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara-negara lain. Keadaan demikian tentu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkan diperlukannya pembangunan yang sistematik, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk mengiring masyarakat kehidupan modern seperti itu. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa agar pemerintahan mampu memainkan peran penting itu, proses modernisasi harus berjalan di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya peran selaku pelopor dan peran selaku pelaksana sendiri akan dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan peran sebagai pelopor. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah haruslah memulai menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan terlebih dahulu. Secara eksplisit, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor, apalagi pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan, misalnya dalam bekerja
seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan orientasi hasil semaksimal mungkin, warga negara akan relatif lebih mudah merubah pandangan, resepsi, cara pikir, cara bertindak, dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan melancarkan jalannya roda pembangunan nasional. Selanjutnya, peranan selaku pelaksana sendiri. Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta. Antara lain masalah pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan sarana transportasi, dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai diharapkan bahwa makin maju satu masyarakat, makin berkurang pada intensitas peranan tersebut. Peranan pemerintah dalam pembangunan nasional sangat penting, dan pemerintah memiliki beberapa fungsi utama dalam mengelola dan mendorong proses pembangunan. Berikut adalah beberapa peran kunci pemerintah dalam konteks pembangunan nasional. Yang pertama, perencanaan dan kebijakan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan perencanaan strategis dan kebijakan pembangunan nasional. Ini melibatkan penetapan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi prioritas, dan formalisasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, peraturan koordinasi. Pemerintah berperan sebagai regulator untuk mengatur berbagai sektor ekonomi dan kegiatan masyarakat. Hal ini termasuk memberlakukan aturan dan standar serta mengordinasikan berbagai lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan secara efisien. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran, untuk mendukung kegiatan pembangunan. Keputusan alokasi ini didasarkan pada prioritas nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemberdayaan sumber daya manusia. Pemerintah harus memberdayakan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat adalah bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang. 5. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi, dan transportasi adalah tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. 6. Promosi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan iklim inovasi yang kondusif dan merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Ini dapat mencakup intensitas fiskal, deregulasi, dan fasilitas investasi. 7. Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan sosial. Ini melibatkan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelindungan sosial. 8. Keamanan dan ketertiban. Pemerintah memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Lingkungan yang stabil dan aman mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial. 9. Perlindungan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ini melibatkan penerapan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. 10. Hubungan internasional dan diplomasi ekonomi. Pemerintah memainkan peran dalam hubungan internasional untuk membangun kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Diplomasi ekonomi dapat membuka peluang untuk perdagangan dan investasi. Dengan mengembangkan peran ini, pemerintah berkontribusi secara signifikan dalam membentuk arah dan hasil pembangunan nasional, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas. Yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor. Dan terakhir ada membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kedaulatan dan martabat bangsa. Tujuan pembangunan nasional yang pertama yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas. Sistem pemerintahan yang berkualitas ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada aspek pembangunan nasional. Sistem pemerintahan yang seperti ini menjadi salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efektif kepada masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, sistem pemerintahan yang berkualitas juga dapat meningkatkan daya saing dan investasi di negara tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan pembangunan nasional yang kedua yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pembangunan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi dan memajukan kebudayaan, serta memperluas akses terhadap informasi dan teknologi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Dengan cerdasnya kehidupan bangsa, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan inovasi dan daya saing, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk tujuan pembangunan nasional selanjutnya yaitu pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor dan membangun kesejahteraan masyarakat akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang ketiga adalah ada pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor. Pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor ini bertujuan agar pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Semakin cepat sebuah pembangunan nasional selesai dilakukan, maka kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih mudah tercapai. Dalam upaya pemerataan dan percepatan pembangunan, pemerintah Indonesia juga dapat mengadopsi pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh ekonomi masyarakat. Yang keempat, membangun kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan Tujuan pembangunan nasional paling utama adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud ini berlaku dalam semua aspek kehidupan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semakin sejahtera masyarakat, maka tujuan negara dapat tercapai. Angka kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang, sebaliknya angka harapan hidup akan semakin meningkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu hambatan pembangunan nasional. Untuk hambatan pembangunan nasional itu yang pertama ada perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kemudian ada perekonomian yang bersifat dualistik.
Kemudian ada tingkat pembentukan modal yang rendah dan struktur ekspor berupa bahan mentah. Untuk hambatan pembangunan nasional akan dijelaskan oleh Tamara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi hambatan pembangunan nasional. 1. Perkembangan penduduk dan tingkat penduduk yang rendah. Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong mampu menghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produk yang dihasilkan. 2. Perekonomian bersifat dualaktif. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktivitas sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. 3. Tindakan pembentukan model yang rendah. Tingkatan pembentukan model yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan model di negara yang sedang berkembang merupakan visual scaling atau lingkaran tak berkunjung tujuan pangkal. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. Struktur ekspor negara sedang berkembang merupakan engine of growth karena sifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi yang lebih lanjut. Public and Singer berpendapat bahwa dalam jangka daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara tidak berkembang dengan negara maju dan akan menjadi bertambah buruk dan merugikan negara yang sedang berkembang. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang kasus pembangunan nasional. Dalam kasus pembangunan nasional ini, kelompok kami akan membahas 2 kasus. Kasus pertama yaitu kasus Freeport, hambat pembangunan nasional. Yang kedua ada kasus korupsi yang menjadi penghambat terbesar dalam pembangunan nasional. Untuk kasus Freeport, hambat pembangunan nasional ini akan dijelaskan oleh Resti. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kasus tentang pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada korupsi penghambat terbesar pembangunan nasional. Kasus Freeport hambat pembangunan nasional. Kasus pencatatan kepala negara dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dinilai mempengaruhi dan menghambat pembangunan nasional. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan kasus tersebut pun harus segera diselesaikan, sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan nasional. Lebih lanjut, Sofjan juga menilai pada akhir tahun ini perekonomian nasional tercatat mengalami peningkatan meskipun jauh dari target yang ditetapkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah. Lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dinilai sangat penting guna mengurangi biaya logistik yang selama ini cukup tinggi. Tingginya biaya logistik, biaya pengurusan perizinan, dan lain-lain, juga menyebabkan produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Di Indonesia, biaya birokrasi mencapai 11-12%, sedangkan di negara lain hanya berkisar 4%. Tak hanya itu, suku bunga yang ditetapkan di negara lain pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Makanya nggak pernah kita bisa bersaing kalau ini tidak diperbaiki kualitas-kualitas. Maka itu, bikinlah paket-paket ekonomi ini khusus birokrasi jelasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk kasus kedua yaitu korupsi menjadi penghambat terbesar pembangunan nasional akan dijelaskan oleh Rifa.
Mohon maaf Viva, itu kamera on cam. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang kasus korupsi penghambat terbesar pembangunan nasional. Gubernur Lemhanas RI Legend Agus Wijojo menyoroti hambatan pembangunan di semua negara termasuk Indonesia. Dia menyebut praktek korupsi sebagai penghambat terbesar proses pembangunan, penghambat terbesar terhadap proses pembangunan di negara manapun diakui datang dari tindak pidana korupsi. Kata Gubernur Lemhanas RI Legend TNI Agus Wijojo dalam pernyataan akhir tahun 2021, Lemhanas RI yang diselenggarakan secara hibrid pada 31 Desember 2021. Oleh karena itu, kata Agus, sisi lain untuk menjamin kelancaran program pembangunan adalah tetap menjaga momentum dan meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi. Menurut Agus, dua sisi pokok itulah yang dapat membangun Indonesia pada tahun 2022 semakin kuat dan sejahtera dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kemajuan di semua bidang, namun tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan implementasinya juga menjadi sorotan penting Lemhanas RI. Gubernur Lemhanas menyebutkan pentingnya menguatkan identitas dan karakter bangsa agar selaras dengan Pancasila. Menurut Agus, ciri-ciri manusia Indonesia yang memiliki identitas dan berkarakter kuat itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi, berpikiran kritis dan kreatif, dan berani mempelajari hal-hal baru. Selain itu, mampu mengajukan pendapat dan argumen yang persuasif dan tajam baik dalam berbicara maupun menulis, percaya diri dan tidak minder tapi juga tidak sombong, berani mengambil resiko, tidak mudah terpengaruh, dan tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu tanpa berpikir matang. Pemerintah daerah akan berjalan lebih baik dan efektif apabila perencanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat juga disandarkan kepada perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyampaian pernyataan akhir tahun Lemhanas RI kali ini, Agus Wijojo didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhanas RI Marsikal Madya TNI Wiko Sofyan, Sekretaris Utama Lemhanas RI Komjen Pol Purwandi Arianto MSI, Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lemhanas RI Prof. Reni Mariani. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah kita membahas tentang peran pemerintah dalam pembangunan nasional, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Pembangunan nasional sebagai proses mewujudkan perubahan yang lebih baik. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan negara secara menyeluruh, melalui berbagai aspek kehidupan. Nah, lalu tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kedaulatan dan martabat bangsa. Yang kedua yaitu peran pemerintah dalam pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program pembangunan nasional. Fungsi pemerintah termasuk perencanaan dan kebijakan pembangunan, pengaturan sumber daya, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu tantangan dan hambatan dalam pembangunan nasional. Hambatan utama termasuk perkembangan penduduk yang tinggi, struktur ekspor bahan mentah, tingkat pendidikan yang rendah, serta praktik korupsi yang menghambat proses pembangunan. Selanjutnya yaitu dualisme ekonomi, rendahnya tingkat pembentukan modal, dan struktur ekonomi yang belum menguntungkan juga menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Dengan memahami peran pemerintah, tantangan, kasus yang memengaruhi, serta upaya koordinasi antar pihak, pembangunan nasional dapat terus dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.